Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari sistem dari tugas mata kuliah pengantar organisasi komputer, yaitu tugas tentang sistem bus. Nama saya Tamat Ramdhani dengan NPM 1717051034. Jadi pada struktur bus pada FC di sini kita bisa melihat di sini ada monitor, terus ada grafik kontrol, dimana dia akan berkaitan dengan ide disk, controller, disk dan disk. Selanjutnya dia akan ke bit atau memori kontrol, ada prosesor, chip, dan ada memori. Pada ini terdapat sebuah expression bus, interface, parallel report, serial port, dan cap port. Selanjutnya di SCSI bus, di sini ada SCSI, controller, terus ada disk. Jadi cara kerja pada sistem komputer yang lebih maju, arsitektur komputer akan lebih kompleks sehingga meningkatkan performa. Digunakan beberapa buah bus. Tiap bus merupakan jalur data antara beberapa device yang berbeda. Dengan cara ini, RAM, prosesor, GPU, PGA atau GP dihubungkan oleh bus utama berkecepatan tinggi yang lebih dikenal dengan nama FSB atau front set bus. Sementara perangkat lain yang lebih lambat dihubungkan oleh bus berkecepatan lebih rendah yang terhubung dengan bus lain yang lebih cepat sampai ke bus utama. Untuk komunikasi antara bus ini digunakan sebuah bridge. Jenis-jenis bus. Berdasarkan jenis busnya, bus dapat dibedakan menjadi bus yang khusus menyalurkan data tertentu. Contohnya, paket data saja atau alamat saja. Jenis ini disebut dengan dedicated bus. Namun, apabila bus yang dilalui informasi yang berbeda, baik data, alamat, dan sinyal, kontrol dengan metode multiplex data, maka bus ini disebut multiplex bus. Kekurangan multiplex bus adalah hanya memerlukan saluran sedikit, sehingga menghemat tempat, tapi kecepatan transfer data menurun, dan diperlukan mekanisme yang kompleks untuk mengurangi data yang telah dimultiplex. Sedangkan untuk dedicated bus merupakan kebalikan dari multiplex bus. Struktur bus. Sebuah bus sistem terdiri dari 50 hingga 100 saluran yang terpisah. Masing-masing saluran ditandai dengan arti fungsi khusus, walaupun terdapat sejumlah rancang bus yang berlainan. Fungsi salur bus dapat diklasifikasi menjadi 3 kelompok, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Saluran data dan saluran data memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Saluran ini secara kolektif disebut bus data. Umumnya, bus data terdiri dari 8, 16, hingga 32 saluran. Jumlah saluran diaktifkan dengan lebar bus data, karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit, maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat dipindahkan pada suatu saat. Lebar bus data merupakan
faktor penting dalam menentukan kinerja sistem keseluruhan. Misalnya, bila bus data lebarnya 8 bit dan setiap instruksi panjangnya 16 bit, maka CPU harusnya 2 kali mengakses modul memori dalam setiap siklus instruksinya. Saluran alamat digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Misalnya, bila CPU akan membaca sebuah word data dari memori, maka CPU akan menaruh alamat word yang dimaksud pada saluran alamat. Lebar bus alamat akan menentukan kapasitas memori maksimum sistem. Selain itu, umumnya saluran alamat juga dipakai untuk mengalamati port-port input atau output. Biasanya, bit berorder lebih tinggi dipakai untuk memilih lokasi memori atau port untuk 0 pada modul. Saluran kontrol digunakan untuk mengontrol akses saluran alamat dan penggunaan data dan saluran alamat. Karena data saluran alamat dipakai bersama oleh saluran komponen, maka harus ada alat untuk mengontrol penggunanya. Sinyal kontrol melakukan transmisi baik perintah maupun informasi pewaktuan, di antaranya modul-modul sistem, sinyal pewaktuan menunjukkan validitas data dan informasi alamat. Sinyal perintah mespesifikasikan operasi-operasi yang akan dibentuk. Umumnya, saluran kontrol meliputi memori, watch, memory read, watch, satu no read, transpect ACK, bus request, bus grant, interpret request, interpret ACK, COC, dan reset. Sekian penjelasan saya dari materi tugas sistem bus. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.